Sore itu, hujan turun dengan deras di jalanan Gangnam. Lampu-lampu kota Seoul memantul di aspal yang basah, sementara angin dingin meniupkan wangi musim semi yang belum sempat mekar sepenuhnya. Tak ada yang menduga, sebuah pertemuan tak terduga akan mengubah hidup dua insan selamanya. Siapa sangka, niat baik justru menuntun pada badai rahasia masa lalu? Subscribe channel ini agar tak ketinggalan kisah-kisah menggetarkan hati. Dan doakan semoga kisah ini membawa kebaikan bagi kita semua. Sore itu, Lee Hanul, pria berusia 28 tahun, baru saja selesai shift lemburnya di sebuah perusahaan event organizer. Langkahnya cepat meski hujan deras mengguyur Seoul. Matanya lelah, tubuhnya basah meski sudah memakai payung hitam. Di perempatan dekat Cheongdam, ia melihat seorang wanita terhuyung di trotoar, mengenakan blazer mahal yang basah oleh hujan. Wajahnya cantik namun tampak kusut. Rambut panjangnya tergerai basah menempel di pipi. Hanul mendekat, menahan napas saat menyadari siapa wanita itu. Yoon Seo-jin, bosnya sendiri. Wanita yang terkenal dingin, tegas, dan tak pernah menunjukkan kelemahan di kantor. Tapi malam ini, dia tampak begitu rapuh. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya hampir roboh. Hanul bingung. Menolongnya? Atau pura-pura tak mengenal? Namun suara hatinya menolak meninggalkan wanita yang tampak hancur di tengah hujan. Seo-jin, dalam balutan parfum mahal yang kini tercampur bau alkohol, menatap Hanul dengan mata merah. Lee Hanul, kenapa kamu di sini? Suaranya serak, penuh air mata yang tak bisa ia tahan. Hanul mendekat, menyodorkan lengannya agar Seo-jin bisa berpegangan. Orang-orang mulai memperhatikan, beberapa mengangkat ponsel, merekam. Hanul panik. Seorang bos mabuk berat bisa menjadi skandal besar, apalagi di perusahaan yang menjunjung reputasi. Dengan cepat, Hanul memanggil taksi, tapi Seo-jin menolak. Berusaha berjalan sendiri lalu jatuh terduduk di trotoar. Hujan semakin deras, menyirami wajah cantiknya yang tampak begitu putus asa. Hanul akhirnya mengangkat tubuh Seo-jin, meski pundaknya nyaris patah menahan berat badannya. Saat itu, ia sadar satu hal, malam ini, hidupnya akan berubah. Taksi tiba, dengan lampu oranye yang berkedip basah di bawah hujan. Hanul, separuh menggendong Seo-jin, mendorong pintu taksi sambil menenangkan supir yang tampak gelisah melihat bos wanita mabuk berat. Ke apartemen The Hill, Hanamdong, ucap Hanul. Seo-jin mulai meracau dalam mabuknya, menyebut nama seseorang berulang kali. Du-hyun, Du-hyun. Hanul menoleh cepat, terkejut. Itu nama yang sama sekali tak pernah ia dengar di kantor. Siapa Du-hyun? Kekasihnya? Suaminya? Hanul terdiam, berusaha tidak ikut larut dalam rasa penasaran. Taksi melaju di tengah hujan malam, menembus jalanan lengang. Hanul melirik Seo-jin yang kini bersandar di pundaknya. Matanya setengah terpejam, sesekali terisak. Bau alkohol dan parfum mewah menguar kuat, memicu jantung Hanul berdebar lebih cepat. Sungguh tak terbayangkan, wanita yang selalu tampak dingin dan tak tersentuh di kantor kini begitu rapuh di sampingnya. Saat lampu kota Seoul menari di kaca jendela, Hanul menggenggam jemari Seo-jin yang dingin, bertanya-tanya, apakah malam ini hanya masalah mabuk, atau ada luka lama yang jauh lebih dalam di balik air matanya? Tiba di apartemen mewah Seo-jin, penjaga lobi tampak terkejut melihat bos besar mereka diangkat oleh seorang staf biasa. Hanul buru-buru membungkuk sopan, setengah menyeret Seo-jin menuju lift. Seo-jin masih melantur, wajahnya pucat, eyeliner luntur di pipinya. Begitu pintu lift menutup, Seo-jin menangis keras, menggenggam kerah jas Hanul. Aku bukan wanita sekuat itu. Hanul katanya terbata. Hanul hanya mematung. Lift terus naik. Angka digital berpendar merah.
Di lantai 27, pintu terbuka. Seojin hampir terjatuh keluar. Hanul cepat-cepat menahannya, menariknya ke dalam apartemen. Interior apartemen Seojin menakjubkan. Lampu temaram memantul di lantai marmer putih. Namun suasananya terasa sunyi, seolah rumah itu tak pernah dihuni. Foto-foto keluarga tidak ada. Dinding bersih tanpa hiasan. Hanul meletakkan Seojin di sofa, lalu berjongkok di depannya, menatapnya lekat. Seojin memandangnya dengan mata merah. Hanul, tolong jangan bilang siapa-siapa. Aku, katanya sambil menangis. Tapi kalimatnya tak selesai. Seojin tiba-tiba memeluk Hanul. Wajahnya menempel di dada Hanul yang kaku. Getar di tubuh wanita itu membuat Hanul tercekat. Malam itu, hujan di luar terus turun, seolah menangisi rahasia yang belum terungkap. Seojin akhirnya tertidur. Kepalanya terkulai di bahu sofa, napasnya terengah. Hanul menatapnya. Hatinya campur aduk. Ia merasa kasihan, sekaligus takut. Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita ini? Hanul berdiri pelan, berjalan mengelilingi apartemen. Ia menemukan botol wine kosong berserakan di meja kaca. Sisa makanan di piring tampak tak disentuh. Lalu matanya tertumbuk pada sebuah foto kecil di atas rak, tersembunyi di balik buku-buku tebal. Hanul mendekat, mengangkat foto itu. Terlihat Seojin berdiri di samping pria muda berjas hitam, tampak gagah dan penuh senyum. Hanul tertegun. Wajah pria itu mirip sekali dengan wajah Seojin. Namun di sudut foto tertera nama Yoon Do-hyun. Hanul bergidik. Apa pria ini adiknya? Suaminya? Atau seseorang yang lebih rumit dari itu? Seojin tiba-tiba mengigau dalam tidurnya, menyebut nama Do-hyun lagi, sambil menangis. Hanul buru-buru menaruh foto itu kembali. Ia duduk di lantai, menatap Seojin yang terlelap, bibirnya bergumam. Apa yang terjadi padamu, Sajang Nim? Malam terus berjalan. Hujan tak berhenti. Dan Hanul tahu, ia baru saja terjebak dalam pusaran rahasia yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Subuh merangkak naik di langit Seoul, mewarnai kota dengan semburat biru pucat. Hanul terbangun di sofa, lehernya kaku. Ia langsung menoleh ke arah Seojin, yang masih tertidur dengan wajah basah air mata. Hanul berdiri, pelan-pelan menata botol-botol kosong ke dalam kantong plastik. Tak ingin meninggalkan jejak. Namun ketika ia berjalan ke dapur, terdengar suara pelan. Lee Hanul. Hanul berbalik. Seojin sudah duduk. Wajahnya pucat, rambut berantakan. Tapi tatapannya kini tajam. Apa kau tidur di sini semalam? Tanyanya lirih. Hanul terbata. Ene. Anda mabuk. Saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja. Seojin menunduk, menutup wajah dengan telapak tangan. Kenapa harus kamu yang melihat aku begini? Suaranya retak. Hanul hanya berdiri, tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba Seojin bangkit, berjalan sempoyongan menuju kamar mandi. Pintu ditutup keras. Hanul menatap pintu kayu putih itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak menyangka, pagi itu akan dimulai dengan kecanggungan seperti ini. Ia merasa seolah melanggar batas yang tak seharusnya ia lewati. Namun di dalam hatinya, muncul rasa ingin tahu yang makin besar. Siapa sebenarnya Do-hyun? Dan apa yang membuat Seojin begitu hancur? Dari dalam kamar mandi terdengar suara air mengalir deras. Hanul terduduk di kursi makan. Kedua tangannya gemetar. Kenangan semalam terputar di kepalanya. Cara Seojin menangis. Bau parfum mahal bercampur alkohol. Suara teriakan namanya. Semua terasa begitu nyata. Sekitar 15 menit kemudian,
Seojin keluar. Rambutnya basah, mengenakan jubah mandi putih. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi mata sembab masih jelas. Aku tidak ingat banyak dari semalam, katanya pelan. Hanul menelan ludah. Tak apa, Sajang Nim. Saya tidak akan bilang siapa-siapa. Seojin menatapnya lama, seolah menilai kejujuran Hanul. Aku mempercayaimu, Lee Hanul, katanya. Akhirnya, Hanul terkejut. Tak menyangka wanita itu bisa berkata lembut. Seojin melangkah ke kulkas, mengambil sebotol air mineral, meneguk cepat. Kau boleh pulang sekarang. Aku baik-baik saja, ucapnya singkat. Namun Hanul masih ragu. Melihat cara Seojin memeluk botol air seperti berpegangan hidup, ia yakin ada luka yang tak terlihat. Tapi ia hanya mengangguk, memutuskan untuk tidak memaksa. Dalam hati, ia berjanji akan mencari tahu siapa Du Hyun itu. Sebab apapun rahasia Seojin, Hanul tahu, ia kini terlibat terlalu dalam untuk mundur. Hanul keluar dari apartemen Seojin dengan hati campur aduk. Udara pagi Seoul begitu dingin, menusuk kulitnya yang masih terasa lembab. Langkahnya menyusuri lorong mewah apartemen, lalu turun ke lobi. Penjaga security sempat menatapnya heran. Hanul hanya membungkuk sopan. Begitu melangkah ke jalan, ia menoleh ke atas. Dari balkon lantai 27, ia melihat siluet Seojin berdiri memandangnya. Namun hanya beberapa detik, lalu hilang. Hanul merasakan dorongan aneh di dalam dadanya. Mungkin iba, mungkin kagum, atau mungkin rasa lain yang tak bisa ia namai. Hari itu, Hanul masuk kantor sedikit lebih siang. Rekan-rekannya sudah heboh bergosip. Katanya Sajang Nim kelihatan di bar semalam. Mabuk berat, bisik salah satu staf wanita. Hanul pura-pura tidak tahu. Seojin tiba di kantor beberapa jam kemudian, mengenakan setelan navy blue yang sempurna. Rambutnya rapi, wajahnya dingin. Seolah malam semalam tak pernah terjadi. Ia berjalan melewati lorong kantor. Tatapan matanya menusuk setiap orang. Ketika melewati meja Hanul, ia berhenti sejenak, lalu berbisik, "Temui aku di ruanganku jam 6. Hanul hanya terpaku, dada berdebar kencang. Ia tahu, hari ini belum selesai. Hari terasa panjang bagi Hanul. Ia tak bisa konsentrasi. Ketika rekan kerjanya bercanda atau membicarakan proyek baru, pikirannya terus melayang ke wajah Seojin yang menangis. Tepat pukul 6, ia berdiri di depan pintu kaca ruangan sang bos. Suara detak jam terasa begitu keras di telinganya. Perlahan ia mengetuk. "Masuk." Terdengar suara Seojin. Hanul melangkah masuk, menemukan Seojin duduk di balik meja kaca. Wajahnya tampak letih meski berusaha terlihat kuat. "Duduklah," katanya singkat. Hanul menuruti. Seojin menghela napas panjang. "Aku akan langsung ke intinya. Tentang apa yang kau lihat semalam, aku harap kau bisa melupakannya." Suaranya bergetar. Hanul mengangguk, meski rasa ingin tahunya membara. Seojin memalingkan wajah ke jendela, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala. "Tapi aku tahu kau tidak akan bisa melupakannya. Karena aku pun tak bisa," katanya lirih. Hanul menahan napas. Seojin akhirnya menatapnya lurus. "Aku ingin menceritakan sesuatu. Tapi sekali kau mendengarnya, kau tak akan bisa kembali menjadi orang luar." Suasana ruangan tiba-tiba mencekam, seolah seluruh dunia berhenti berputar. Hanul menelan ludah. "Sajang Nim, Anda tak perlu cerita kalau tak ingin." Seojin menggeleng. "Aku harus. Karena kalau tidak, aku tak akan bisa bernapas." Ia berdiri,
berjalan pelan ke arah Hanul. "Du-hyun, dia adikku. Dia hilang 3 tahun lalu. Dan aku merasa bersalah. Sangat bersalah." Air mata mulai memenuhi mata Seo-jin. "Malam itu, sebelum dia menghilang, kami bertengkar hebat. Aku menuduh dia mencuri uang perusahaan. Padahal, dia tidak melakukannya." Suara Seo-jin pecah. Hanul terdiam. Tubuhnya kaku. Seo-jin mencengkeram lengan Hanul. "Aku mencarinya kemana-mana. Aku habiskan semua uangku untuk detektif. Tapi dia tak pernah ditemukan. Semalam, aku mabuk karena aku melihat seseorang yang mirip sekali dengan Du-hyun. Aku takut, atau mungkin aku berharap." Hanul menatap wajah Seo-jin yang kini dipenuhi air mata. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Seo-jin mengusap air matanya cepat. "Aku hanya ingin kau tahu, jika suatu saat kau melihat pria mirip Du-hyun, kumohon beritahu aku." Malam itu, Hanul tahu satu hal. Ia baru saja masuk ke pusaran rahasia yang bisa menghancurkan mereka berdua. Setelah mendengar cerita Seo-jin, Hanul pulang malam itu dengan langkah gontai. Hujan kembali turun di Seoul, menambah berat udara yang sudah dipenuhi rasa sesak. Hanul berjalan kaki sepanjang Han River. Lampu-lampu jembatan memantul di air sungai yang bergelombang kecil. Di kepalanya, wajah Seo-jin terus berputar. Tangisnya, getar suaranya, rasa bersalah yang membunuhnya perlahan. Hanul mendongak menatap langit, menghirup udara dingin. "Apa benar aku harus terlibat sejauh ini?" gumamnya lirih. Namun wajah Seo-jin yang rapuh seolah memanggilnya. Ia merasa tak bisa tinggal diam. Perlahan, Hanul memutuskan. Besok, ia akan mencoba mencari jejak Du-hyun. Entah kenapa, ia merasa lelaki itu masih hidup. Bahkan, Hanul teringat satu hal yang membuat bulu kuduknya merinding. Di bar semalam, sebelum Seo-jin pingsan, ia sempat melihat sekilas seorang pria yang sangat mirip foto Du-hyun. Pria itu mengenakan hoodie hitam, berdiri di sudut bar dengan tatapan tajam. Apakah benar itu Du-hyun? Atau hanya orang lain? Hanul tiba-tiba merasa seolah ditarik ke dalam kisah misteri yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Esok paginya, Hanul tak langsung ke kantor. Sebagai gantinya, ia kembali ke bar tempat Seo-jin mabuk berat semalam. Tempat itu masih sepi. Lampu neon redup. Pelayan bar, seorang pria muda dengan rambut pirang, memandangnya curiga. "Kau mau apa? Kita belum buka," katanya ketus. Hanul berusaha tersenyum. "Aku hanya mau tanya. Semalam, ada pria muda di pojok bar. Tinggi, wajahnya mirip orang ini." Hanul mengeluarkan foto Du-hyun yang sempat ia potret diam-diam semalam di apartemen Seo-jin. Pelayan bar menyipitkan mata. "Ah, yang pakai hoodie hitam? Dia sering kesini. Duduk sendirian. Nggak pernah minum keras. Cuma kopi hitam." Hanul menahan napas. "Kau tahu di mana dia tinggal?" Pelayan menggeleng. "Tapi dia suka datang hari Kamis. Jam segini." Hanul mengucapkan terima kasih, lalu keluar dengan jantung berdegup cepat. Ada harapan di dadanya. Mungkin benar Du-hyun masih hidup. Namun ia juga mulai takut. Jika benar pria itu Du-hyun, kenapa ia bersembunyi? Apa yang disembunyikannya? Dan mengapa seolah menghindar dari Seo-jin? Jalanan Seoul di pagi hari terasa lebih dingin, seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Siang harinya, Hanul masuk kantor seperti biasa. Seo-jin sedang memimpin rapat di ruang meeting besar. Wajahnya terlihat sempurna di balik kaca. Tak ada sedikit pun sisa air mata.
Para manajer memandangnya dengan hormat. Hanul duduk di kursinya, berpura-pura bekerja. Namun pikirannya tak lepas dari pria berhudi hitam itu. Ketika jam istirahat tiba, Seojin memanggil Hanul ke pantry. "Apa kau tidur nyenyak?" tanyanya singkat sambil menuang kopi. Hanul mengangguk. Sajangnim." Seojin menghela napas. "Aku masih malu padamu, karena malam itu." Hanul menatapnya. "Tak ada yang perlu Anda malu. Semua orang bisa terluka, Sajangnim." Untuk pertama kalinya, Seojin tersenyum tipis. Namun senyum itu cepat memudar. "Hanul kalau kau mendengar apapun tentang Do-hyun, kumohon, beritahu aku dulu. Jangan ke orang lain." Hanul mengangguk pelan, menelan rasa bersalah karena diam-diam ia sudah mencari tahu. Seojin kemudian merapikan blazernya, kembali menjadi bos dingin yang dikenalnya. Lanjut kerja. Namun Hanul sadar, di balik dinding tebal Seojin, masih ada hati yang berdarah. Kamis malam tiba. Hanul kembali ke bar. Hujan turun rintik, membasahi trotoar hingga berkilau di bawah lampu jalan. Bar kali ini lebih ramai, penuh musik pelan. Hanul duduk di sudut, menunggu. Tepat pukul 9, seorang pria tinggi dengan hoodie hitam masuk. Wajahnya tertutup bayangan topi. Hanul terpaku. Pria itu berjalan ke sudut bar, duduk, dan memesan kopi hitam. Pelayan bar menatap Hanul seolah mengisyaratkan, "Itu dia." Hanul bangkit, menghampiri. "Permisi, Do-hyun si." Pria itu mendongak. Tatapan matanya dingin, persis foto di apartemen Seojin. Namun alih-alih menjawab, pria itu berdiri cepat, berjalan keluar. Hanul mengejarnya ke jalanan basah. "Tunggu, kau Do-hyun, kan?" Namun pria itu menoleh dengan mata penuh kebencian. "Jangan ikut campur kalau kau tak mau celaka," desisnya, sebelum berlari menghilang di antara kerumunan. Hanul berdiri membeku. Hujan semakin deras. Untuk sesaat, ia merasakan bahaya yang tak ia mengerti. Siapa sebenarnya Do-hyun? Kenapa ia bersembunyi? Dan apa yang disembunyikan dari Seojin? Hanul gemetar, menyadari ia tak bisa mundur lagi. Hanul pulang larut malam dengan pikiran kalut. Sesampainya di apartemen kecilnya, ia duduk di lantai, masih mengenakan jaket basah. Gemetar. Ponselnya berbunyi. Tertera nama, Yoon Seojin. Hanul mengangkat dengan suara bergetar. Yeo bosio." Seojin di seberang terisak. "Aku bermimpi buruk. Tentang Do-hyun." Dia berdiri di jembatan Mapo, mau melompat. Hanul terkejut. "Apa?" "Sajangnim." Namun Seojin memutus sambungan. Hanul berdiri panik, langsung meraih jaket. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah Mapo Bridge. Angin malam menampar wajahnya. Mobil-mobil melintas cepat. Hanul tiba di jembatan, menatap ke sekeliling. Hujan makin deras. Dari kejauhan, ia melihat sesosok pria berdiri di pagar jembatan. Lampu jalan memantul di genangan air. Hanul mendekat, berteriak, "Do-hyun si." Pria itu menoleh. Tatapannya kosong. Perlahan ia naik ke pagar. Hanul merasakan seluruh dunia berputar. Malam itu, di tengah hujan dan lampu kota yang temaram, hidup Hanul berubah selamanya. Karena ia tahu, jika Do-hyun jatuh malam ini, rahasia Seojin akan terkubur selamanya. Dan ia tak akan pernah memaafkan dirinya. Hanul berlari sekuat tenaga menembus hujan menuju Do-hyun yang kini setengah berdiri di pagar jembatan Mapo.
Air hujan menetes deras dari rambut Du Hyun. Wajahnya pucat. Mata kosong menatap sungai Han yang hitam berkilau di bawahnya. "Turunlah!" teriak Hanul. Suaranya parau. Du Hyun hanya tersenyum kecil. "Kau tidak mengerti, Hyong. Aku tidak bisa kembali." Hanul mendekat. Tangannya terulur. "Seojin Nuna mencarimu. Dia menangis setiap malam karena kau." Du Hyun menatap Hanul. Matanya berkaca-kaca. "Aku sudah menghancurkan hidup Nuna. Kalau aku kembali, dia akan hancur lagi." Hanul menggeleng keras. "Tidak. Dia hanya ingin kau hidup. Dia mencintaimu sebagai adiknya." Du Hyun tampak bimbang. Namun saat Hanul hampir menyentuh tangannya, Du Hyun berbisik lirih. "Aku bukan orang baik, Hyong. Ada hal yang tak kau ketahui." Hanul terperangah. Hujan semakin deras, memukul wajah mereka berdua. Du Hyun menunduk. Suaranya gemetar. "Malam sebelum aku menghilang, aku memang tidak mencuri uang perusahaan. Tapi aku membunuh seseorang." Dunia Hanul seakan runtuh. Ia terpaku, tak mampu berkata apapun. Di sekeliling mereka, lampu kota Seoul berpendar dramatis, seolah ikut menahan napas menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Kata-kata Du Hyun terasa seperti pisau yang menghujam dada Hanul. Ia terengah, tak percaya dengan pengakuan itu. Apa maksudmu membunuh seseorang?" desis Hanul, setengah berteriak. Du Hyun menggigit bibir. Air hujan mengalir di wajahnya bercampur air mata. "Malam itu, aku di kantor. Aku bertengkar dengan direktur finansial. Dia mengancam akan memfitnahku kalau aku tak mau ikut menutupi penggelapan dana perusahaan." Hanul membelalak. Du Hyun melanjutkan. Suaranya bergetar. "Aku tidak mau. Dia memukulku. Kami berebut pisau cutter. Dan aku menusuknya." Du Hyun terisak. "Aku tidak sengaja, Hyong. Tapi dia mati. Aku panik. Aku kabur. Aku tahu Nuna akan hancur kalau skandal ini terungkap." Hanul merasa sesak. Dunia seolah berputar. Semua kepingan puzzle terhubung. Kenapa Seojin selalu merasa bersalah? Kenapa ia terus mabuk? Du Hyun meraih jemari Hanul. "Aku tak bisa pulang, Hyong. Aku penjahat." Hanul menggeleng keras. "Kau bukan penjahat, Du Hyun. Itu kecelakaan." Du Hyun menatapnya. Wajahnya dipenuhi air mata. Namun tiba-tiba, terdengar suara langkah. Beberapa pria berjas hitam muncul dari balik tiang jembatan. Salah satu dari mereka berbisik ke interkom. Target ditemukan. Hanul membeku. Apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu pria berjas hitam melangkah maju, menatap Hanul dingin. "Tuan Lee Hanul, mohon menjauh. Ini urusan perusahaan." Hanul berteriak. "Apa maksud kalian? Dia adik bos kami." Namun pria itu tetap mendekat. Du Hyun mundur. Kakinya nyaris terpeleset di pagar basah. "Hyong, mereka akan membunuhku. Mereka ingin tutup mulutku." Hanul menatap pria-pria berjas hitam. "Siapa kalian sebenarnya?" Pria terdepan berkata, "Kami dari tim keamanan internal. Direktur finansial memang mati malam itu. Tapi perusahaan memutuskan menutupi skandal. Bos besar tidak ingin saham perusahaan jatuh. Kami diperintah menemukan Du Hyun dan menghilangkannya." Hanul menggertakkan gigi. "Seojin Si tidak akan membiarkan ini." Pria itu menatapnya dingin. Yun Sajangnim tidak tahu sejauh apa perusahaan akan menjaga rahasianya. Hanul menoleh ke Du Hyun.
Turun. Du-hyun. Aku akan melindungimu. Du-hyun menangis keras. Hyong, kau tidak mengerti. Mereka sudah mengancam Nuna. Kalau aku muncul, mereka akan membunuhnya juga. Hanul merasa dunianya hancur. Hujan semakin deras. Seolah Sol pun ikut menangis. Dan di kejauhan, sirene polisi mulai terdengar, melengking menusuk malam. Ketegangan pecah seketika. Salah satu pria berjas hitam mencoba meraih Du-hyun. Hanul mendorongnya keras hingga pria itu tergelincir ke aspal basah. Lari, Du-hyun, teriak Hanul. Du-hyun berlari, tapi dua pria lain mengejarnya. Hanul meninju salah satu pria hingga hidungnya berdarah. Hujan menutup suara benturan pukulan dan desahan sakit. Mobil polisi tiba. Lampu strobo merah biru menyapu wajah-wajah tegang. Seojin muncul di antara polisi. Rambutnya basah kuyup, matanya liar. "Hentikan!" teriaknya. Semua orang terdiam. Seojin berjalan cepat ke Hanul. "Di mana Du-hyun?" Hanul menunjuk arah pria-pria berjas hitam berlari. Seojin berteriak ke polisi. "Tangkap mereka! Jangan sentuh adikku." Polisi mengejar para pria bersetelan hitam. Seojin menangis keras, memeluk Hanul. "Terima kasih, Hanul kau sudah selamatkan Du-hyun." Namun di sudut matanya, masih tersisa ketakutan. Karena Seojin tahu, malam itu hanya permulaan. Masih banyak yang harus dihadapi. Dan reputasi perusahaan kini berada di ujung tanduk. Hujan terus mengguyur kota, seolah Seoul tak akan pernah benar-benar tidur. Beberapa hari kemudian, suasana kantor sunyi. Berita hilangnya direktur finansial kembali mencuat di media. Saham perusahaan anjlok. Seojin berdiri di balkon kantornya, menatap Seoul yang diterpa hujan rintik. Hanul datang, membungkuk pelan. "Sajang Nim, Du-hyun sekarang aman. Polisi akan mengurus sisanya." Seojin menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku berhutang segalanya padamu, Hanul Hanul menggeleng. "Saya hanya ingin melihat Anda tersenyum lagi." Perlahan, Seojin menangis. Tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan kelegaan. "Aku tidak sekuat yang orang-orang kira. Tapi mungkin, aku tidak sendiri lagi." Hanul menatapnya penuh rasa hormat. Seojin tersenyum tipis. "Mulai besok, aku ingin bekerja seperti biasa. Aku ingin membangun kembali perusahaanku. Dan hidupku." Hanul membalas senyumnya. Di luar, hujan mereda. Cahaya matahari menyembul malu-malu di balik awan, menyorot kaca jendela yang basah. Seoul seolah bernapas lega. Dan di tengah kota yang mulai terang, Lee Hanul tahu, kisah hidupnya telah berubah. Ia kini bukan hanya staf biasa, tapi pria yang membawa harapan bagi seorang wanita yang dulu terlihat terlalu tinggi untuk dijangkau. Dan mungkin, ini awal dari kisah baru yang tak kalah dramatis. Subscribe jika kamu suka kisah ini, dan doakan semoga hidup kita semua selalu dipenuhi keberanian, cinta, dan pengampunan. Jangan lupa like dan tulis komentar kalian. Doakan yang baik.